Nama selebgram Siskae lagi-lagi terseret kasus pornografi. Kali ini Siskae Santer dikabarkan jadi salah satu pemeran di film porno yang diproduksi di Jakarta Selatan. 3.000 jiwa atau sekitar 1.000 kakak terdampak asap kebakaran yang terjadi di Blok B, tempat pembuangan akhir sampah Putri Cempo, Solo. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Di lokasi Teletabis Bromo yang tentunya tidak kami inginkan atau tidak ada niatan dari kami sedikitpun. Kami beserta teman-teman dan tentunya juga mewakili dari saudara Andre yang saat ini berada di tahanan Polres, ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Kita cek di awal setelah kejadian itu tidak ada sama sekali papan himbauan, tapi sekarang ini kayaknya sudah dilengkapi. Nah, itu kan sudah merupakan kelemahan daripada petugas, ya kan? Babak baru kasus kebakaran Bukit Teletabis Bromo kembali berlanjut. Calon pengantin berencana melaporkan pengelola wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) ke polisi atas tudingan lalai dalam mengawasi kawasan wisata konservasi itu hingga terjadi kebakaran. Masyarakat Tengger juga mengharapkan ini melalui kepala desanya dan tokoh adatnya supaya melaporkan petugas TNBTS. Karena apa, kebakaran ini tidak hanya sekali ini, sudah 14 kali, 15 kali. Meski pihak rombongan prewedding telah meminta maaf, polisi memastikan proses hukum tetap berlanjut. Polisi mulai melakukan penyelidikan terhadap tersangka Andri Wibowo, manajer wedding organizer, dan 5 orang lainnya, termasuk pasangan calon mempelai, masih dalam pemeriksaan. Silakan untuk minta maaf dan lain sebagainya itu silakan dilakukan. Tentunya ini bisa menjadi pertimbangan kepada masyarakat, kepada netizen yang monggo silakan. Tetapi penegakan hukum tetap kita lakukan secara prosedural. Sejumlah oknum yang melakukan prewedding, orang-orang sudah membuat kebakaran seperti ini, tapi masih santai-santai nih orangnya. Kebakaran yang terjadi di kawasan wisata Gunung Bromo sejak 6 September lalu akibat flare yang dinyalakan oleh calon pasangan pengantin saat melakukan sesi foto prewedding kini telah sepenuhnya padam. Sedikitnya 270 hektar lahan hangus. Setelah 2 pekan, aktivitas di lokasi perlahan kembali normal. Siap. Persiapannya apa aja, Mbak? Diperiksa, Mbak. Juga, Pak. Kita juga kerja, Pak. Biar enak. Tunggu. Siap. Dah. 12 dari 16 pemeran dalam kasus produksi film porno di Jakarta Selatan telah diperiksa sebagai saksi fakta peristiwa. Para pemeran membantah mendapat bayaran hingga 15 juta rupiah. Mereka juga merasa tertipu oleh pelaku. Dari 1 juta sampai 2 juta. Itu berapa film, Mbak? Satu hari. 1 hari. Berapa? Itu pembayaran pun tidak. Pembayaran pun tidak langsung dibayarkan, tetapi disendat-sendat juga. Berapa film, Kak? Berapa judul film? Ya supaya ikut main film terus gitu. Kurang lebih ada beberapa film. Berapa, Kak? Alasannya kenapa, Kak? Alasannya ikut kenapa? Iya. Karena memang dipastikan memang ditawarkan sama Om Irwansyah. Jadi semuanya memang disuruh dan dipaksa sama Irwansyah. Nih aku ada bukti. Ini yang kita tunggu-tunggu. Kemarin kan ada yang bilang itu kalau misalnya bayarannya 10 sampai 15. Aku juga cuma dibayar 1 juta rupiah. Bentar. Berapa itu, Mbak? 1 juta berapa, Mbak? 1 juta rupiah. Berapa itu, Mbak? 1,5 itu.
Cuma satu, ya, dan dipaksa melakukan semua adegan yang dia suruh dan tidak ada skrip sama sekali. Karena di situ posisi aku nggak punya teman di situ gitu. Jadi aku terpaksa karena aku nggak tahu mau nyelamatin dirinya gimana kan, karena semua timnya kan banyak ya. Kita juga dibilang ini film legal, berbadan hukum, punya pengacara pribadi, saudara I ya. Nah, dia bilang ini berbadan hukum, legal. Jadi kita coba untuk memainkannya karena kita kayak otak kita tuh kayak digiring ini opininya ini legal. Lu nggak usah takut mainin film-film ini ya. Seperti itu sih. Selain memeriksa para pemeran video porno, polisi juga memeriksa saksi ahli, yakni saksi ITE dan saksi ahli pidana. Melakukan pemeriksaan terhadap ahli yang kita libatkan dalam penyidikan dugaan tindak pidana yang terjadi, mulai dari ahli ITE, ahli pidana maupun ahli di bidang pornografi. Nanti setelah itu kita akan segera lakukan pelaksanaan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum. Termasuk dalamnya adalah penetapan tersangka dengan minimal 2 alat bukti yang dimiliki oleh penyidik. 3 pemeran wanita serta 1 pemeran pria belum menjalani pemeriksaan. Pasti akan datang di Polda Metro Jaya, ya. Nama selebgram Siskae, Santer dikabarkan jadi salah satu di antaranya. Selebgram yang pernah terjerat kasus video syur di Bandara Jogja ini, kabarnya akan memenuhi panggilan kedua pada 25 September mendatang. Aku pasti akan datang di Polda Metro Jaya, ya. Karena sebelumnya aku tidak bisa memenuhi panggilan pertama untuk datang dan memberikan saksi dikarenakan aku sekarang berada di Kamboja. Pada 31 Juli, polisi menggerebek rumah produksi film porno di wilayah Jakarta Selatan. Penggerebekan ini merupakan pengembangan dari 3 temuan website yang diduga mentransmisikan film porno. Polisi pun telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus ini. Dunia sepak bola dikejutkan dengan ulah salah satu pemain futsal dari Kota Malang yang menendang pemain futsal asal Blitar. Tendangan ini dilakukan saat Hanafi tengah melakukan selebrasi usai timnya mencetak gol dari tendangan penalti. Akibat tendangan itu, korban mengalami cedera bahu. Kejadian penendangan ini terjadi di Sidoarjo pada 13 September saat pertandingan futsal pada Pekan Olahraga Provinsi Jatim ke-8. Diduga pemain futsal dari Kota Malang terpancing emosi setelah timnya kalah 5-0. Tim futsal Kabupaten Blitar menyerahkan sepenuhnya kasus tendangan ini ke Asosiasi Futsal Jawa Timur. Berhasil cetak gol, temennya ada yang merayakan dengan sujud syukur. Nah, waktu sujud syukur itu dari pemain Kota Malang yang bernama Muhammad Rafael Moreno itu menendang bagian bahu kanan. Akhirnya wasit memberikan kartu merah sama pemain tersebut. PB Porprov yang menangani futsal itu kita menerima atas sanksi yang diberikan kepada atlet kami untuk tidak boleh main selama 2 tahun di dalam perhelatan Porprov, itu kami menerima. Namun Wali Kota Malang menegaskan kedua pihak telah saling memaafkan. Kami dari guru SMP 15 seperti inilah kami ditekan. Sejumlah guru SMP Negeri 15 Kota Medan ini menangis, mengaku diintimidasi dan gajinya ditahan oleh kepala sekolah. Pop News akan kembali usai jeda. Pelajar SMP ini dikeroyok dan menjadi bulan-bulanan warga karena merusak sejumlah kendaraan warga.
Pelaku berhasil ditangkap saat sedang mengisi BBM, sementara 3 temannya berhasil kabur. Pelajar SMP ini akhirnya diamankan oleh polisi dan dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan. Seorang wanita menangis histeris ketika mengetahui adiknya sudah tak bernyawa. Pemuda ini gantung diri dengan seutas tali nilon. Jenazah korban pertama kali ditemukan pamannya yang ingin menemuinya karena ada janji. Sang paman kaget, langsung memanggil kakak korban. Jenazah langsung dibawa ke rumah sakit untuk divisum, sementara polisi langsung melakukan olah TKP. Bentrok ini terjadi antara massa dan polisi saat eksekusi pengosongan gedung dan lahan di wilayah Pakubuwono. Pemilik bangunan menolak dengan dalih proses hukum masih berjalan di Pengadilan Tinggi Jakarta dan belum inkrah. Petugas tetap memaksa masuk dan mengosongkan lahan serta bangunan. Sekarang bubar, bagi perintah pimpinan kami. Kami akan masuk. Kami akan masuk. Kami akan berprovokasi. Demo mendesak pengusutan kasus arisan bodong senilai miliaran rupiah berlangsung ricuh. Situasi yang terus memanas membuat mahasiswa dan polisi saling dorong hingga bentrok. Kericuan akhirnya terhenti setelah dilakukan upaya dialog. Penertiban pedagang kaki lima di kawasan wisata Pantai Padang berujung ricuh. Petugas mendapat perlawanan dari para pedagang kaki lima yang menolak barang mereka disita. Menurut petugas, 3 hari sebelum penertiban, pemerintah Kota Padang telah memberikan surat imbauan untuk mengosongkan kawasan trotoar Pantai Padang dari pedagang kaki lima. 1 orang akhirnya diamankan petugas karena dinilai sebagai provokator. Kericuan ini terjadi saat masa pendukung calon kepala desa di desa Kapetakan mengantarkan masing-masing jagoannya ke kantor balai desa untuk mengambil nomor urut pemilihan kepala desa. 2 kelompok massa pendukung diduga saling ejek hingga berujung saling lempar batu. Seorang polisi dan 4 warga terluka akibat bentrokan ini. Korban kemudian dibawa ke puskesmas terdekat. Tawuran 2 kelompok pemuda terjadi di wilayah Johar Baru dengan menggunakan batu hingga bom molotov. Akibat tawuran, rumah dan kios pedagang milik warga menjadi korban. Dua kelompok remaja ini saling serang di Jalan Raya Sumarno Cakung. Kedua kelompok remaja ini berlarian dengan mengacungkan senjata tajam, melempar petasan hingga bom molotov. Warga mengaku aksi tawuran remaja ini telah terjadi beberapa kali dan kian meresahkan. Mati. Mana? Tidak tahu. Mati. Dari guru SMP 15 seperti inilah kami ditekan. Diteror kami secara mental.
Sejumlah guru SMP Negeri 15 Kota Medan ini menangis, mengaku diintimidasi dan gajinya ditahan oleh kepala sekolah. Uang makan saya nggak cair, hanya karena keegoisan beliau. Namun, kepala sekolah membantah tudingan itu dan menyebut 8 guru yang bersangkutan tidak disiplin dengan tanpa izin meninggalkan sekolah di jam kerja. Kami ditahan sampai hari ini kami belum gajian tanpa alasan yang jelas. Seekor monyet liar terlihat berkeliaran di area sekolah dasar hingga menggigit 7 pelajar yang sedang bermain di halaman. Karena terus meresahkan, para guru mencoba menangkap dengan jebakan bambu. Namun monyet berhasil kabur dan menghilang dari area sekolah. Hari setelah kebakaran TPA Putri Cempo Solo, kebakaran juga terjadi di TPA Jatibarang, Semarang, Jawa Tengah. Pop News akan kembali usai jeda. Kebakaran yang terjadi dari Blok B tempat pembuangan akhir sampah Putri Cempo, Solo, Jawa Tengah ini membuat 3.000 jiwa atau sekitar 1.000 kakak terdampak asap kebakaran. Warga di sekitar Desa Plesungan mengeluh batuk hingga sesak napas karena zat kimia dari asap kebakaran gunungan sampah. Memasuki hari keempat kebakaran belum juga berhasil dipadamkan. Satu sekolah di dekat TPA terpaksa diliburkan. Selain terkepung asap, SD Negeri 02 Plesungan juga tertutup debu imbas kebakaran TPA. Petugas telah memadamkan api di 2 hektar wilayah terdampak dengan metode penyemprotan secara melingkar agar tidak semakin meluas. Petugas juga memakai metode pemadaman ke dalam karena kebakaran terjadi di tumpukan sampah. Cuman karena ini tumpukan sampah, kita pastikan mereka apinya berdalam, jadi agak susah nanti. Nanti tidak terganggu, cuman yang jadi masalah kan rekan-rekan bisa lihat medannya sangat tinggi sekali. Apalagi yang perengan sana itu kan kita susah menjangkau. Dari kajian Dinas Lingkungan Hidup Kota Solo, kebakaran akibat cuaca panas memicu gas metana di dalam sampah hingga terjadi kebakaran. Hasil cek teman-teman kami di lapangan tidak ada lahan tebu. Jadi untuk saat ini analisa kami adalah betul-betul dari cuaca yang sangat panas. Empat bulan terakhir, lebih dari 5 kali kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah. Ada yang diperburuk oleh musim kemarau berkepanjangan akibat pengaruh El Nino. Ada juga yang diperburuk oleh ulah manusia. Dua hari setelah kebakaran TPA Putri Cempo Solo, kebakaran juga terjadi di TPA Jatibarang, Semarang, Jawa Tengah. Kebakaran diduga bermula dari area pembuangan sampah yang sudah tidak terpakai dan kemudian menjalar ke lokasi pembuangan sampah yang berada di bawahnya. Kebakaran akhirnya dinyatakan padam pada keesokan harinya pada 19 September. Namun asap tebal tak kunjung menghilang. Akibat asap yang menerpa SD Negeri Ngalian Semarang, kegiatan belajar mengajar akhirnya melalui daring. Gunungan sampah dengan luasan sekitar 300 hingga 400 meter di tempat pembuangan akhir Kopi Luhur, Kota Cirebon, Jawa Barat, juga terbakar. Api mulai terlihat pada 9 September,
dan tak kunjung padam akibat kencangnya angin serta material sampah yang mudah terbakar. Api akhirnya berhasil dipadamkan secara sempurna 3 hari kemudian dengan cara penguraian yang dilakukan menggunakan alat berat. TPA Kopi Luhur akhirnya dinyatakan padam total pada hari keempat 12 September. Meski demikian, petugas damkar dan BPBD masih melakukan pemantauan untuk memastikan api benar-benar padam dan aman. TPA Sari Mukti di kawasan Bandung Barat terbakar hebat Agustus lalu. Kebakaran di tempat pembuangan akhir ini berlangsung selama hampir 1 bulan. Diduga api muncul disebabkan oleh adanya puntung rokok pada tumpukan sampah. Proses pemadaman menggunakan helikopter waterbombing milik BNPB. Atas kejadian ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan tempat pembuangan sementara di areal TPA Sari Mukti. Namun proses pembuangan sampah tetap terganggu. Sampah-sampah menumpuk di beberapa tempat pembuangan sementara. Di tahun 2023 ini, tempat pembuangan akhir sampah lainnya juga sempat mengalami kebakaran. TPA Pasir Bajing, Kabupaten Garut, Jawa Barat, 22 Juli 2023, akibat pembakaran oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. TPA Desa Penujah, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, 24 Juni 2023, akibat adanya letupan gas metan dari area barat TPA. Informasi ini mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.